Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Pikaris Yunika, yang melayani di Jemaat GKI Tumbang Nusa, Resort Pulang Pisau. Pada saat ini saya akan membawa kita pada renungan hari ini yang diambil dari Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Ayub pasal 38, ayat 22 hingga yang ke-30 dengan perikop jawab Tuhan kepada Ayub. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang ada di dunia ini tentu tidak ada seorang pun yang ingin atau mau hidupnya dipenuhi dengan masalah ataupun persoalan. Tapi kita juga tahu atau menyadari bahwa yang namanya hidup tentu ada saat-saat tertentu kita tidak dapat menghindari semua persoalan atau masalah yang datang. Dan akibat dari itu semua, kita bisa merasa bahwa tidak ada titik terang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga di dalam situasi-situasi seperti inilah keadaan kita menjadi lemah dan merasa tertekan. Kita juga bisa saja melupakan Tuhan, dan hal itu bisa mengaburkan pandangan kita juga terhadap Tuhan, sehingga kita tidak ingat bahwa Dia adalah Allah yang tidak terbatas atas kebaikan dan kasih setianya. Di dalam teks nas perenungan kita pada Ayub pada pasal 38 pada saat ini secara keseluruhan memperlihatkan situasi percakapan antara Tuhan dan Ayub, di mana tujuan percakapan itu di dalam teks menunjukkan ada jawaban Tuhan atas penderitaan yang selama ini dialami Ayub di dalam hidupnya. Di dalam teks kita, Tuhan mau mengingatkan kita bersama bahwa Ia berkuasa untuk menentukan seluruh pergerakan alam semesta ciptaannya. Begitupun pula dengan kehidupan kita sebagai manusia ciptaannya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam teks kita pada ayat-ayat 22 hingga yang ke-30, kalau kita mendalaminya secara seksama, di mana ada pengharapan yang Tuhan berikan dengan janji-janjinya di dalam kehidupan kita, terkhusus pada ayat yang ke-26 hingga yang ke-27 kita bisa melihat bahwa Tuhan menumbuhkan padang yang tandus yang tidak didiami manusia dengan memberikan kehidupan, dengan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu, apa yang bisa kita ambil dari perenungan kita bersama pada saat ini? Ada dua hal yang dapat kita ambil dari bagian perenungan kita bersama pada saat ini dalam memaknai diri kita dan kehidupan kita sebagai orang percaya dan tentu sebagai teman sekerja Allah. Pertama, manusia harus menyadari dan ingat bahwa yang berkuasa dan menentukan jalan hidup adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga dari Ayub kita dapat belajar untuk semakin menyadari bahwa Tuhan mempunyai kehendaknya atau tujuannya dalam kehidupan kita masing-masing. Entah apapun tantangan atau masalah, rintangan, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap taat di dalam Tuhan. Tetap bersyukur dan tetap pegang teguh iman dan percaya kita padanya. Lalu yang kedua, sebagai manusia, kita harus tetap berupaya untuk tetap menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan, dengan tetap percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa atas alam semesta, begitu pula atas seluruh keberadaan hidup kita. Karena ada pengharapan yang Tuhan janjikan dengan kuasa-Nya. Allah menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama menaikkan doa terkhusus bagi jemaat di GKE Sang Pamarto yang ada di Rei 5. Kita berdoa. Bapa, kami bersama telah selesai mendengarkan bagian dari renungan firman-Mu
Kiranya melalui kebenaran firman-Mu itulah kami boleh terus mendapatkan kekuatan dan terus berserah diri kepada Tuhan untuk menghadapi segala persoalan, dengan belajar dari Ayub untuk menyadari bahwa Tuhan dan kuasa-Mu benar-benar tidak terbatas dalam kehidupan kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama berdoa terkhusus bagi jemaat Tuhan yang ada di Sang Pamarto di Relima. Kiranya Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa boleh senantiasa Tuhan terus memberkati dan menyertai kehidupan, pekerjaan, maupun seluruh aktivitas anggota jemaat Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan berjemaat, Tuhan memberkati pelayanan Tuhan yang ada di Jemaat GKI Sang Pamarto, mulai dari pendeta, penetua maupun diakon. Tuhan boleh pakai mereka sebagai alat di tangan-Mu untuk melayani Tuhan dan jemaat Tuhan di sana, sehingga nama Tuhan boleh terus dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami dan doa yang kami naikkan kepadamu pada saat ini. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.